Jumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Untuk kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah ukuran pemusatan data. Kita akan menghitung 3 jenis rata-rata. Rata-rata hitung, rata-rata geometri, dan rata-rata harmonis. Semuanya ini untuk data berkelompok. Karena video sebelumnya kita sudah membahas tentang data numerik atau data tidak berkelompok. Nah, ini adalah rumus-rumusnya untuk menentukan ketiga rata-rata tersebut ya. Oke, kita langsung saja. Kita akan menghitung rata-rata yang pertama, yaitu rata-rata hitung. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Karena jenis data yang kita gunakan ini adalah data berkelompok, maka X-nya di sini yang kita gunakan adalah nilai tengah. Berarti tabel distribusi frekuensinya kita tambahkan kolom berikutnya, yaitu nilai tengah. Kita simbolkan dengan X yang menandakan adalah nilai tengah. Ya, kita perbesar selnya. Oke. Untuk menentukan nilai X, perintah yang digunakan adalah sama dengan ya, batas, kasih kurung dulu ya, batas atas ditambah, batas bawah ditambah batas atas, kemudian kurung tutup dibagi dengan 2. Nah, ini adalah rumus yang digunakan untuk mencari nilai tengah. Kalau sudah, tinggal kita enter, diperoleh 21. Oke, kita cari untuk semua kelas ya. Cara mudahnya ya tinggal kita drag dari kelas pertama ini sampai kelas paling akhir. Nah, kita peroleh nilai tengah untuk setiap kelasnya. Untuk lebih memperbagus tampilannya boleh dikasih garis. Kemudian ini boleh dikasih warna. Oke. Ini adalah kolom untuk nilai tengah. Berikutnya kita lihat di dalam rumus ya, untuk yang rata-rata hitung. Di sini ada Fx. Ya, berarti kita perlu menambahkan juga kolom Fx yang artinya adalah frekuensi dikali dengan nilai tengah. Kita lakukan untuk kelas yang pertama, frekuensinya adalah 7 dikali dengan 21 yang merupakan nilai tengah kelas tersebut. Kalau sudah, kita enter, diperoleh 147. Berikutnya tinggal kita drag sampai kelas paling akhir. Ini adalah kolom Fx. Oke. Paham ya sampai sini? Berikutnya kita lihat kembali rumusnya. Setelah Fx ini ada sigma. Artinya kita harus menjumlahkan ya kolom Fx. Berarti di sini sigma Fx yang artinya adalah jumlah dari kolom Fx ya. Di sini sorry. Sini misalkan kita tulis saja di sini dijumlahkan, berarti di sini sama dengan, karena kita ingin menjumlahkan kolom Fx, berarti perintah yang digunakan adalah sum. Nah, ini double klik, kemudian kita drag dari kelas pertama sampai kelas paling akhir, kurung tutup, kemudian di enter, diperoleh 1700 yang merupakan nilai sigma Fx. Oke, tinggal kita percantik tampilannya. Mulai di sini dibedakan warnanya. Oke, jadi sudah kita peroleh nilai sigma Fx. Tinggal kita hitung rata-ratanya. Berarti di sini yang pertama akan kita hitung rata-rata hitung ya. Kemudian simbolnya adalah X bar.
Kemudian kita pindah ke sel berikutnya. Perintahnya adalah sama dengan sigma fx. Sigma fx-nya adalah 1700 dibagi dengan sigma f. Sigma f-nya adalah 50. Kemudian kalau sudah seperti ini, tinggal kita enter. Diperoleh x bar sama dengan 34. Ini adalah nilai x barnya. Oke. Ini adalah cara untuk menghitung rata-rata hitung data berkelompok. Berikutnya kita akan beralih ke pertanyaan yang kedua. Hitung rata-rata geometri. Nah, rumusnya adalah ini ya. G sama dengan antilog sigma f log x dibagi sigma f ya. Karena ini pertanyaannya berkelanjutan, artinya kita sudah mengetahui nilai tengahnya. Jadi tidak perlu kita cari lagi di sini ya, tinggal kita gunakan nilai tengah ini. Berarti x-nya tidak perlu kita cari. Berikutnya berarti log x. Kita harus menambahkan kolom berikutnya, yaitu log x, yang artinya adalah logaritma dari nilai tengah. Perintahnya sama dengan log. Nah, log yang kita gunakan adalah log 10. Nah, ini double klik ya. Kemudian kita klik nilai tengah untuk kelas yang pertama 21. Kemudian tutup kurung. Selanjutnya tinggal di enter. Nah, diperoleh 1,3222193. Kalau dirasa terlalu banyak desimalnya, boleh dikurangin desimalnya. Nah, misalkan seperti ini, boleh. Oke. Selanjutnya, kita akan lakukan hal yang sama untuk semua kelas. Nah, caranya tinggal kita drag ya ke atau sampai kelas paling akhir. Nah, ini adalah nilai log x. Ya. Oke, kita perbagus dulu tampilannya. Oke, nah, kemudian boleh ini dikasih warna. Oke, selanjutnya setelah kita peroleh nilai log x, di sini ada f log x. Berarti kita perlu menambahkan kolom berikutnya. Judulnya adalah f log Judulnya adalah f log x. Perhitungannya berarti frekuensi kelas tersebut yaitu 7 dikali dengan nilai log x-nya yaitu 1,3222. Kalau sudah tinggal di enter, diperoleh 9,255 dan seterusnya. Kalau dirasa desimalnya terlalu banyak, boleh kita kurangin desimalnya. Oke, seperti ini saja. Kemudian langkah selanjutnya tinggal kita drag sampai kelas paling akhir. Nah, ini adalah nilai f log x. Kita lihat ke dalam rumusnya. Setelah f log x, di sini ada sigma. Berarti di sini perlu kita jumlahkan di kolom f log x. Perintahnya sum, double klik, kemudian kita blok ya, kelas pertama sampai kelas terakhir di kolom f log x, kemudian tutup kurung, tinggal di enter, diperoleh 75,9271. Ini merupakan nilai sigma f log x ya. Kita percantik tampilannya. Lebih tinggal dikasih warna. Oke. Berikutnya tinggal kita hitung di sini yang nomor 2 rata geometri ya. Berarti simbolnya adalah G. Kita pindah ke sel berikutnya. Rumusnya sama dengan
anti-lock. Nah, anti-lock yang kita gunakan di sini berarti perintahnya adalah power. Double klik powernya, kemudian numbernya kita isikan dengan 10 ya. Kemudian kita lihat di sini formatnya pakai koma. Tapi ada yang menggunakan titik koma. Sesuaikan saja dengan format di Excel-nya. Kemudian selanjutnya powernya kita hitung dari sigma F log X per sigma F. Berarti kita perlu kurung buka. Kemudian kita klik sigma F log X, berarti 75,9271. Kita klik, kemudian dibagi dengan dibagi dengan sigma F-nya. Sigma F-nya adalah 50. Kita klik 50. Kalau sudah, tutup kurung, satu lagi. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, tinggal di enter. Jadi diperoleh nilai rata-rata geometrinya adalah 33,002 sekian. Kalau dirasa desimalnya terlalu banyak, boleh kita kurangkan. Ini adalah nilai rata-rata geometri. Berikutnya yang terakhir, kita akan menghitung rata-rata harmonis. Nah, ini adalah rumusnya. RH sama dengan sigma F per sigma F per X. Karena di sini berkelanjutan, berarti kita tidak perlu mencari lagi nilai X-nya, karena sudah kita cari di sini nilai X-nya. Kita langsung ke F per X. Berarti di sini perlu penambahan kolom berikutnya F per X. Oke. Perintahnya berarti sama dengan frekuensi kelas tersebut, yaitu 7 dibagi dengan nilai tengah kelas tersebut, berarti 21. Kemudian di enter. Diperoleh 0,3333 dan seterusnya. Kalau dirasa terlalu banyak desimalnya, boleh kita kurangin seperti ini. Langkah selanjutnya kita drag sampai kelas paling akhir. Diperoleh kolom F per X. Selanjutnya, setelah kita peroleh semua nilai F per X-nya, berikutnya adalah sigma. Artinya kita jumlahkan di kolom F per X. Perintahnya adalah sama dengan sum, double klik, kemudian kita blok dari kelas pertama sampai kelas yang terakhir, kemudian tutup kurung. Setelah itu tinggal di enter. Ini adalah nilai sigma F per X ya. Kita perbagus tampilannya. Oke, boleh dikasih warna. Oke. Nah, warnanya terlalu gelap, boleh dirubah. Oke, selanjutnya tinggal kita hitung rata-rata harmonisnya. Di sini nomor 3, rata harmonis, simbolnya adalah RH. Kita pindah ke sel berikutnya, sama dengan rumusnya adalah sigma F, berarti sigma F-nya adalah 50. Kita klik 50, kemudian dibagi dengan sigma F per X. Sigma F per X-nya adalah 1,5635. Kita klik. Kalau sudah bentuknya seperti ini, tinggal di enter. Nah, diperoleh 31,9793 dan seterusnya. Kalau dirasa terlalu banyak desimalnya, boleh kita kurangkan desimalnya. Oke, seperti ini aja. Oke, ini adalah rata-rata harmonis. Oke, mudah-mudahan penjelasan ini mudah untuk dipahami, kemudian bermanfaat. Akhir kata saya akhir saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.